hanya surat. Iya. Terus siapa yang disuruh ngantar? Suratman. Iya. Iya kan? Iya. Ini bingung. Ini baru SKCK. Berikutnya surat akte kelahiran anak. Nah. Dengerin, Bar. Ini ketawanya kenceng, ngapain tuh? Mengurus surat akte kelahiran anak itu syarat utamanya satu, sebaiknya dibuat setelah anak lahir. Ya iyalah, belum lahir gimana? Belum lahir kan ada jam, di situ ada jam segini telah dilahirkan. Ini nama siapa? Akbar, Insanul Akbar misalnya. Dari kedua orang tua nama ini, gitu. Makanya saya bilang setelah lahir sampai 14 hari maksimal. Iya. Itu batas mengurus surat akte kelahiran. Kalau sampai 14 hari nggak diurus, harus dimasukkan lagi tuh anak. Jangan-jangan. Jangan sampai itu terjadi. Pak. Betul sih Pak. Ini sableng nih Pak ya. Ini semuanya teman-teman pada bingung nih Atma Jaya Pak. Hal yang mudah diputar-putar jadi kamu pusing senang banget punya Pak. anak nggak ada suratnya. Punya anak bodong. Mas. Lu kayak kendaraan. Ya, kendaraan nggak ada suratnya kan namanya bodong, Pak. Kayak kendaraan nih Ini syarat Pak, nih. interupsi Ya. Pak. Berarti udel Bapak nggak ada suratnya dong Pak. Fitro tahu, Fitro Pak, tahu. ini mohon maaf. Ini bisa terjadi fitnah, Pak. Tolong dibuktikan, Pak. Nggak usah. Halo, apa? Buktiin Pak. Nggak usah. Cie, yang udelnya nggak ada suratnya, cie. Mukanya gelisah. Karena ada hantunya. Sundel bodong. Lanjut. Ya. Syaratnya kalau anak sudah lahir kita urus. 2 lembar fotokopi surat keterangan lahir dari rumah sakit bersalin atau yang membantu persalinan. Ya, dokter atau apa? Dokter bidan. Nah, Ya. tetangga saya pernah melahirkan pada saat perjalanan. Ini harus jelas. Membantu persalinan. Iya bener nih. Nah, hati-hati. Bener ya, masa tukang beca yang Nah. ya? Boro-boro bawang beca bawa pulpen, bawa kertas saja nggak pernah. Iya. Masa harus mengeluarkan surat? Karena Iya, gara-gara membantu persalinan. Kemudian 2 lembar fotokopi buku nikah KUA dan akte pernikahan dari catatan sipil. Nah, Untuk orang tuanya, harusnya anak yang lahir itu pasti orang tuanya sudah menikah. Kalau belum, ya jangan dilahirin dulu anaknya. ya nggak bisa kalau kelahiran sih. Kemudian 2 lembar fotokopi KTP suami dan istri. Ya, nggak jelas kan ini? Suami dan istri. Iya. Harusnya kan suami dan istri yang merupakan orang tua anak tersebut kan. Iya. Nah ini kalau suami dan istri tetangga kan nggak diperlukan. Udah praktis kali itu masuk ke anaknya ya itu suami dan istri itu. Masa harus diterangkan semua? Sudah paham ya? Paham Ya dari sebelum paham. Bapak menerangkan sudah paham Pak. Iya. Ya bagus lah. Kalau misalnya anak Anda lahirnya di Indonesia, tapi kewarganegaranya lain. Itu beda lagi ngurusnya. Nggak perlu dibahas karena kita Indonesia semua ini. Sekarang yang sederhana, SIM. Anda punya SIM nggak? Punya. Anda punya SIM? Punya. Riko? Pak Komar punya SIM? Punya. Fitrop? Punya. Nggak punya. Hah? Nggak punya dia. Nggak punya SIM? Iya. Nah, nih, saya kasih tahu cara mengurus SIM supaya Anda tidak ribet. Punya SIM? Punya lah Pak. Oh, bagus. Berarti kita berdua yang belum, Fitrop. Terus Sama aku Cak, sama aku juga nggak ada Cak. Aku nggak ada. Hah? Aku nggak ada SIM. Oh, tetangga juga kamu? Iya. Oh iya, berarti kita bertiga. Syarat membuat SIM ya, Fitrop, kamu itu usia berapa sekarang? Kelahiran 87 berarti sekarang. 87. Lebih dari 17 kan? Ya. Harusnya kamu sudah punya SIM. Halo Pak, saya 17 years old Pak. 17 Tapi kan tahun. Cimahi. Harusnya punya SIM. Loh. Syarat minimum 17 tahun. Iya. Itu berhak punya SIM. SIM ada golongannya loh Pak. Ada A, B, C, O. Nggak ada itu golongan darah. Oh iya, ini A. darah ini. A, B, C. A, B1, C. B2, Ya. C, C. dan SIM Udah. umum. SIM umum. Kemudian ini sama ini caranya.
Nah, ini caranya yang penting. Kalau syaratnya sama, fotokopi KTP, foto juga. Caranya mengisi formulir permohonan disertai fotokopi KTP dan pas foto. Iya. Kemudian mengikuti ujian teori. Nah ini. Ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti ujian teori. Ujian teori tuh pertanyaannya udah ada baku gitu. Itu ujian SIM, Mbak. Ujian teori, Anda pernah tahu di uji teori? Teori? Uji teori nulis-nulis itu kalau ulangan umum isi itu ujian tulis. Jelas nulis kok. Ini ujian teori loh. Teori gimana Bang? Lah ya makanya Anda bisa menjelaskan nggak teori? SIM Anda hilang. Iya. Satu, pertama, cari dulu sampai ketemu. Astagfirullahaladzim. Loh iya. Cari dulu sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, baru ngurus yang baru. Kalau ketemu, nggak perlu ngurus yang baru. Pak, ini jadi penting ya. Kalau misalnya hilang itu harus cari dulu sampai ketemu. Iya, udah tahu. Kalau misalnya tidak ketemu, baru ngurus. Minta tolong orang yang nemu. Ya orangnya nggak ketemu, lu nyarinya sama-sama. Cari orang yang menemukan. Gitu loh. Ini biar nggak ribet. Iya. Nggak harus ngurus ke kantor-kantornya lagi. Kalau cari di rumah, kalau nggak ketemu, cari orang yang menemukan. Kalau mencari orang itu yang menemukan juga nggak ketemu. Nah, berarti yang hilang bukan cuma surat Anda, tapi ada orang yang hilang juga. Bukan anaknya yang hilang yang melapor, tapi orang tuanya yang melapor ya karena kehilangan anak. Kalau saya hilang, ya biar keluarga saya yang melapor kehilangan saya. Saya nggak perlu melapor. Mikir. Ya kan? Ya kan ribet. Sudah hilang suruh ngelapor. Kan ribet. Edan ya. Pak. Ini Edan tahu nggak? Itu lihat tuh. Ini mabok. Orang tua sampai denger lu ya, mabok. Mabok. Kenapa, Pak? Ya, mabok ya. Pak ya. Nah ini kita tanya, jangan-jangan dia hilang Pak ini Pak. Mungkin kita harus kasih pertanyaan yang tepat sama calon tong mungkin Pak. Pertanyaan apa? Calon tong, bisa kasih tahu kita nggak gimana caranya ngilangin calon tong barengan sama surat yang hilang tadi? Nah ini pertanyaan yang cerdas. Loh kok cerdas sih? Ini Pak, saya kasih tips bagaimana membuat saya hilang. Udah. Cukup kamu memperbanyak masalah. Ini tahu nggak? Nanti banyak lagi nanti di Twitter yang bikin ini kata-kata ngaco semua itu. Dan kebetulan ada orang yang mengemari kata-kata yang ngaco itu. Sebenarnya